Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi pada belajar falak. Kali ini pelajaran yang ke-10. Kita akan menghitung hilal ya. Ini saya beri judul menghitung hilal, kemarin perbandingan tahun. Menghitung hilal. Pertama-tama kita harus mengetahui mabda' penghitungan ya. Ini mabda' penghitungan dan harokat harian. Untuk mabda' penghitungannya ini adalah derajat ya, derajat desimal ya, karena akan kita operasikan bentuk desimal, tidak menit detik. Nanti menit detiknya ketika sudah jadi ya. 27,9052 dan seterusnya ini untuk wa1 samsi, khos1 ini 176 dan seterusnya. Ini mabda' perhitungannya markasnya Purwodadi ya. Markas penanggalan Purwodadi dengan jam wasati ya. Mulainya jam adalah jam 00 malam atau jam 24 malam. Dengan markas Purwodadi. Untuk markas lain nanti bisa menyesuaikan caranya, nanti akan saya ajarkan. Kemudian untuk wasatu samsi harokatul yaum, ini saya ulang lagi. Dari mana kita mendapatkan? Ini adalah harokat wasat ya. Ini adalah yang bisa menjadikan tahun itu. 1 tahun sekian hari ini adalah dari ini ya. Sekian tahun menjadi bulan adalah pembagi 365,2422. Ini hari ya. Jadi dalam selama ini dia melingkari 1 tahun. Maka terjadilah tahun-tahun masa itu. Saya kasih sama dengan biar jadi angka desimal. Kemudian untuk khosotuhannya ini adalah gerak anomali matahari. Gerak matahari juga tapi gerak anomali, hanya perbedaan sudut pandang. Kemarin juga sudah 365,24260 ini angka pembaginya. Ini berarti ya sama 1 kali putaran 1 titik kembali ke titik lagi membutuhkan 365 hari, 2,26. Saya jadikan ini menjadi harokat yaumiyah ya, karena ini hari pembaginya ini berbentuk hari. Wasatul qamar. Wasatul qamar pembaginya adalah 27,32158. Ini yang menghasilkan bulan ini, yang menghasilkan bulan. Jadi 1 bulan sekali. Bulan itu mengelilingi bumi ya, 1 bulan sekali. Ya. Bulan itu mengelilingi bumi. Berarti dia ikut bumi mengelilingi matahari ya. Ikut bumi mengelilingi matahari. Makanya walaupun ini 27 nanti dalam prakteknya bulan menjadi 2930 ya, karena di samping dia berkeliling bumi, dia juga berkeliling matahari, maka persesuaian titiknya tadi nanti bisa menyebabkan itu. Kenapa ini? Kalau satu kelilingnya hanya 27 ya, hanya 27,32 hari, ini kok nanti bisa menciptakan 1 bulan kok bisa 29 dan 30 ya. Ini harokat bulan. Kemudian khosotuha ini juga sama harokat bulan tadi, tapi dengan titik yang berbeda pengamatannya ya, atau istilahnya gerak anomali bulan. Angka pembaginya 27,55 ini. 27 hari, 55 ini. Kemudian uqdah. Uqdah adalah titik terjauh ya, titik terjauh matahari dari bumi. Ini terjauh
bulan tentunya ini ya, khosotul komar ya, ukdahnya ukdah komar, titik terjauh bulan ya. Karena dia elif ya, dia akan sambil mengelilingi bumi, dia juga ikut bumi mengelilingi matahari, jadi belat perjalanannya seperti elif. Jadi titik terjauhnya dari bumi itu namanya ukdah. Kalau titik terendahnya namanya auj. Ada yang memakai ukdah, ada yang memakai auj ya. Kalau kitab ini, kitab Hisab Falak yang punya saya juga Nurul Anwar pakainya ukdah. Juga banyak lagi ya, Al-Kholastul Lafiyah juga sama. Ini angka 6798 ini adalah tadi ya, sekian hari, 6798 hari, atau kalau dijadikan tahun ini ya 18,61 tahun ini dari ini tadi angka pembagi, kita bagi 365,24, 22 menjadi ini sekian tahun. Ini satu kali putar ukdah. Ini agar tahu gitu saja ya, tidak usah dipikirkan ini bagi untuk yang ini bingung harokat ini dari mana tuh. Ini ada asal usulnya semua, jadi tabel itu ada aslinya. Ini saya pusat. Berarti kita sudah mempunyai mabda ya, mabda pengamatan, yaitu tahun 1900 ya ini. Tahun apa permulaan komputer. Ini tahun 1900. Ini angka apa nanti ya, ini angka apa nanti saya jelaskan. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah memindah tahun Hijriyah yang akan kita hitung hilalnya menuju tahun Masehi ya, menuju tahun Masehi, karena saya menggunakan ini mabda'nya menggunakan tahun komputer. Caranya gimana? Tinggal kita seperti kemarin perbandingan tahun. Ini kita copy saja. Kita copy saja sampai sini ya. Sampai sini saja, karena kita butuhkan nanti memindahnya dengan cara yang lain ya. Memindahnya dengan cara yang lain. Kita taruh di sini, kita copy. Tuh tadi belum saya copy tadi. Sudah ya. Kita enter sajalah. Kita enter. Nah, ini sudah jadi cara hitung tahun Syamsiyah ya, ini keliru. Yang Hijriyah, maaf ya. Yang Hijriyah, cara menghitung tahun Hijriyah. Karena Hijri dijadikan Syamsiyah, berarti kita mengambil yang ini. Ctrl C. Tahun Hijri istilahi kemarin ya. Ini hitung-hitungan kemarin ya. Ini saya rubah saja. 144. 1 Syawal saja ya. Akan datang ini. 1 Syawal Jumat Pahing. Yang kita butuhkan itunya, tapi yang kita butuhkan adalah ininya ya. Sampai jumlah hari sampai 1 Syawal 144. Ini kita jadikan tahun Masehi, caranya cukup dengan dikurangi dengan selisih ya. Selisih dari antara tahun istilahi dengan tahun tahun komputer ya, 1900. Selisihnya angka ini 466 580.
Ini adalah selisih ya. Selisih dengan penanggalan komputer. Selisih dengan penanggalan komputer. Kemudian ini dikurangi. Ini dikurangi ini ya. Jumlah hari dikurangi selisih penanggalan komputer. Ini sudah jadi tanggal komputer ya. Ini sudah jadi tanggal komputer. Kalau ini diganti format tanggal, ini sudah jadi tanggal komputer. Format selnya ya. Ganti format tanggal. Saya buat apa? Saya buat sendiri saja biar cepat ya. Gini ya biasanya ya. MJJ JJ-nya 4 tapi ya tahunnya lengkap ya. 2204 2023 ya. Ini 9. Rabu Pahing. Nah, ini ya. Ini. Cuman ini ada yang apa mungkin loh, ini kok Rabu Pahing kemarin, tapi ini tanggal 23 kan Kamis ya. Jadi kalau kita menggunakan apa? Kalau kita menggunakan tahwil model ini ya, ini kita nanti akan selisih ya, akan selisih 1 hari. Jadi yang kita tahwil ini Rabu Pahing sebenarnya, tapi ternyata tanggal komputernya sudah di depannya. Sebenarnya ini jumlah hari 511588 ini kalau kita tahwil dengan tarikh dengan cara biasa kemarin, ini hasilnya tanggal 22. Tapi ditambah 1 ya. Menjadi tanggal 23 karena apa? Karena mabda komputer itu apa? Bukan mabda ya. Karena iya. Pada saat mabda kan tahun 1900 ya. 1900 itu secara teori ya. Secara teori itu tahun Basitoh ya. Teori kemarin Basitoh. Tapi untuk kepentingan komputer itu menjadi kabisat. Karena komputer itu startnya bukan tanggal 1900 tapi tanggal sebelumnya. Start kan ada nolnya, ada 0 baru 1. Jadi di samping itu tanggal 1-nya juga sebelumnya. Jadi bisa kita cek ketika kamu membuat tahun ya, membuat tanggal lah ya, membuat tanggal 28. Sebentar ya, kita bisa cek misalkan 28 bulan 2 1900. Nah, ini formatnya, format masih kena format yang enggak benar ya. Saya kopikan format ini aja dulu biar nanti jadi format tanggal. Karena ini apa di 28/2/1900. Ini kalau kita tambah 1.
Ini bisa jadi tanggal menjadi 29 ya. Padahal seharusnya tahun ini kan tahun Basitoh ya, 1900 karena habis dibagi 100 tapi tidak habis dibagi 400. Ini jadi ada penambahan sebenarnya ini tidak kekeliruan ya, memang ini disengaja dikarenakan tadi ada mabda, jadi startnya itu lebih depan, nanti kemudian ketika seharusnya basitoh dianggap kabisah, sehingga kalau kita tahwil tahun kemarin, praktek tahwil tahun kemarin yang tahun Syamsiah ya, tahun Masehi dengan tahun komputer ini, nanti ketika yang kita tahwil adalah tahun 1900 untuk Januari Februari, ini nanti selisih ya, selisih 1 hari. Untuk Januari Februari selisih 1 hari. Nanti Maret sudah sama lagi, Maret sudah sama. Kemarin sudah saya cek, ini tidak usah saya cek ya, silahkan dicek sendiri. Kamu tahwil tahun 1900, ya bukan tahwil ya berarti ya, kamu bandingkan ya, tahun 1900 kamu runut terus ya, bulan 1 tanggal 1, nanti bulan 2 tanggal 2 dan seterusnya, itu nanti akan selisih. Kalau menurut teori kemarin ya seharusnya tanggal Februari tidak ada 29 ya. Tapi begitu kamu masuk ke bulan bulan Maret, nanti sudah sama. Jadi Januari sampai Februari, Januari dan Februari itu nanti perhitungannya tidak sama dengan perbandingan tahun kemarin, walaupun sama-sama Masehinya. Tapi setelah itu akan menjadi sama lagi. Tetapi kalau ini nanti ya tidak sama terus. Karena apa? Karena kita yang disesuaikan adalah tujuan kita adalah untuk menyamakan persepsi tentang menghitung jumlah hari. Jadi kita ya nanti kalau ini tidak sama, karena ini kita juga membukakan mabda, maka ini 466580. Kalau hanya sekedar agar sama dengan perhitungan harinya, ini kan bisa ditambah 581 ya, tapi nanti ininya jadi tidak sama. Harokat mabda'nya ini menjadi tidak sama, tidak bisa dicocokkan dengan kitab-kitab yang sudah ada ya. Jadi ini dulu sudah saya banding-bandingkan ya. Baik, kali ini mau saya cara membandingkannya saja ya. Cara membandingkannya. Sebelum kita lanjut, kita perlu cek dulu apakah harokat saya ini sudah sesuai dengan harokat-harokat kitab ya. Cara ceknya gimana? Cara ceknya tinggal kita buat harokat kitab ya, ini di kitab saya. Bagi yang pernah belajar kitab saya Hisab Falak, bisa dibuka halaman 80. Itu lihat Harokatul Qamarain fi Sinin Al-Majmu'ah 1410, ini sudah saya tulis. Ini di kitab saya, nyadur di kitab saya. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan angka ini? Menggunakan teori ini, teori perkalian ini ya. Maka caranya adalah kita tahun ini kita jadikan 1410 1229, karena yang dimaksud majmu'ah 140 ini adalah 140 sudah sempurna, berarti bulan 12 tanggal 29 atau 30 ya. Nah, tanggal itu Dzul Hijjah yaitu kadang 29 kadang 30. Kemudian ini hasilnya adalah ini ya, tanggal komputernya ini. Berdasarkan ini tadi jumlah hari dikurangi dengan selisih hari menjadi ini. Ini kita panggil ke sini. Kemudian ditambah 12/60 ya, karena kitab saya menggunakan jam 12.00 ya. Sedangkan komputer ini nanti saya menggunakan jam 12 malam ya,
biar mudah nanti ketika menjadikannya WIP saya tidak ribet, saya ambil itu dan tidak usah memikirkan ini tanggalnya, ini mulai perpindahan harinya kan sudah nasional. Kemudian ini ya, tanggal terus ini tambah 12 jam ya, cara 12 jam adalah 12 dibagi 24. Kemudian di belakangnya ini saya tulis ini ya, mod C4 C3 ya, C3 adalah ini, bentar ya, ini modulus C3 ini tahun majmuah ditambah C2 harokat yaumiyah kali B5 adalah ini, tanggal ini untuk agar tidak lebih dari 360 tadi, mod 360, tinggal kasih sama dengan enter. Nah, sudah jadi ya, ini tadi sudah saya persiapkan, caranya dibagi 12, kemudian format sel ya, format sel dibuat jam ya, dibuat jam ya caranya. Kalau mau lihat formatnya seperti ini, format selnya menjadi jam custom ini ya, pakai petik kotak ini ya, MMSSS ini bisa membuat cari sendiri, ini juga ada pakai format yang ini, otomatis akan jadi ini belakangnya gimana ya, tinggal copy saja karena ini sudah diikat, yang ini tidak usah terikat karena biar bergeser sendiri. Nah, untuk cek ya, memang terkadang seperti ini ya, beda sedikit tidak masalah, beda 1 detik ini sama, ini beda 1 detik, tidak masalah itu ya, beda pembulatan karena startnya beda, terkadang pembulatannya beda, gaya cara pembuatannya dulu beda, maka beda, bisa dicocokkan ya antara ini sama ini, ternyata sama ya. Dari sini kita tahu bahwa ini sudah benar ya, hitung-hitungan ini sudah benar. Ini tanggalnya adalah ya, tanggal 23 ya, 230. Nah, tadi kalau harinya apa ini tadi, ini Ahad, berarti ini Isnin pasti ya, karena tadi kan selisih 1 hari. Ini kalau dibuat hari pasti Isnin ya. Misalkan diisi mod hari kok gini tak, indeks hari ya, keliru saya, indeks hari mod 7 plus 1, kemarin cara mencarinya yang gitu ya, Isnin ya, betul Isnin, karena ini harus selisih 1 tadi ya, dengan teori yang sudah saya jelaskan di depan. Jadi ini Isnin memang 23/07/1990 ini Isnin betul, dan di di tabel buku saya ini tahun 1410 juga 2 berarti Isnin ya, hari Isnin, berarti ini sudah benar, harokat ini sudah benar, kita bisa melanjutkan. Tapi tentu kita tidak melanjutkan ini, melanjutkan pelajaran maksudnya ya, melanjutkan pelajaran tahun berapa yang akan kita cari hilalnya. Maka pertama-tama yang harus kita kerjakan ya, kita tentukan tahun berapa yang ingin kita ketahui. Ini kita ingin melihat misalkan Ramadan ya, Ramadan besok 144 Syawal lah ya.
kita tentukan dulu yang akan kita kerjakan. Kemudian Syawal itu kan 10 ya. Pokoknya ini dulu jumlah hari 29 Syawal, ini berarti 9 saja. Awal Syawal itu berarti apa? 29 Ramadan ya. Ini kita akan mengerjakan ini. Pertama-tama yang kita kerjakan adalah waktu maghrib ya. Karena yang namanya hilal adalah bulan baru setelah ijtima. Tapi nanti kita mengerjakan langsung waktu maghribnya ya. Langsung mengetahui bulan baru. Dari kerjaan kita baru mencari ijtima. Jadi tidak terlalu lama. Jadi kita langsung membuat waktu maghrib pada hari ini. Pada hari Kamis atau pada tanggal 20 bulan 4 2023. Caranya gimana ya seperti kemarin. Seperti pada jadwal sholat kita ambil saja dari sini. Teori-teori kemarin. Nanti tinggal kita sesuaikan. Yang menghitung ya, yang menghitung waktu. Yang kita butuhkan adalah ini ya, mulai tanggal sampai ini. Nanti tanggalnya tinggal kita ganti ya. Kita ganti yang tadi. Tapi tentunya tidak ada tambahan 12 karena kita akan begini dari sini sajalah ya, dari sini. Kita mengambilnya sampai tafawud karena nanti yang akan kita ambil nanti waktu wasati dari zawaliyah wasatiyah ya. Bukan zawaliyah ya apa internasional wasatiyah ya. Kalau zawaliyah wasatiyah seperti kitab saya itu zawaliyah wasatiyah. Wasati tapi menghitungnya dari zawal, itu namanya zawaliyah wasatiyah. Tapi kalau yang perhitungan ini nanti saya adalah apa istilahnya, wasatiyah internasionaliyah ya. Ini kita copy ke sini. Enter saja. Kita tanggalnya menggunakan ini. Tanggalnya menggunakan ini. Sudah rubah semua ya. Berarti ini kita sudah mempunyai wasatus samsi ya. Ini wasat. Wasatus syamsi. Khasatuha. Ini ta'dilus samsi. Ta'dilus samsi kita cut ya, kita cut di bawahnya saja. Ta'dilus samsi kita taruh sini. Ini menjadi apa namanya? Ini menjadi tulus samsi di sini. Nanti sisi-sisinya kita pakai perhitungan ya biar tidak terlalu. Ini adalah sudut bantu. Kita dekat-dekatkan untuk membuat aseksion rekta. Tujuannya untuk mencari tafawud ya. Ini SB al-mahfud atau SB ya. Dan yang ini aseksion rekta. Kalau pakai cut ini otomatis ya, berlaku otomatis semua. Ini aseksion rektanya. Terus ini, kemudian ini tafawud. Tafawud wasati istiwa ya. Tafawud wasati istiwa. Jadi, kemudian setelah ini kita mencari apa namanya? Waktu maghrib ya. Waktu maghrib. Karena kita ingin mengetahui waktu maghrib, maka kita
perlu mailul awal. Ini tulus syamsinya di sini ya. Ini tulus syamsinya. Apa DM atau tulus syamsi? Tulus syamsinya ini. Ini tulus syamsinya. Kemudian kita perlu mailul awal. Mailul awalnya ini. Mailul awal adalah rumusnya adalah sin D sama dengan, berarti masih hafal enggak? Dekris asinnya, biar saya sambil menghafalkan, teman-teman juga biar mengingat-ingat ya. Dekris asin, sin radian, sin radians mail a'zam ya, 23 ditambah 26/60 ditambah 40/60 kurung tutup kali sin radians sin radians ini apa tulus syamsi kurung tutup ya, sampai ini ada terakhir. Nah, ini namanya mailul awal atau D ya. Mail awal. Ini mailul awal. Berarti ini mail awalnya 11 ya. Tanggal ini, mailnya ini 11 umpama ini. Setelah ini kita membuat waktu maghrib. Waktu maghrib ya, karena rumusnya panjang ya. Kita lihat menghitung waktu saja. Waktu kemarin. Menghitung waktu. Saya masih rumus siang ya, berarti ini yang dekris ini kotan ini ya, rumus siang hari mintan ya, ini rumusnya. Ini tinggal kita copy ke sana. Ini rumus aslinya ya, rumus yang panjang. Nah. Dekris akos. Oh ya, karena ini urusannya dengan waktu, maka harus kita persiapkan dulu ya. Persiapkan dulu berapa urdul balad yang kita tuju, berapa tulul balad yang kita tuju. Misalkan kita mampu data yang kita kehendaki harus ada BT dan LSA. Bandung Sari yang harus kita persiapkan adalah data tempat. Bandung Sari min 7 min 4/60, kemudian tulul ini apa jenis bujurnya ya, ini lintang, ini bujurnya taruh sini, bujurnya 110 9/60 ya, 110 lebih 9 menit ya, ingat saya. Udah ya. Kemudian ini kita jadikan waktu maghrib dulu. Dekris akos tan radian E1. E1 ini adalah urdul balad ya kemarin ya. Tapi karena urdul baladnya kita ini di sini ya, urdul baladnya diganti ini. Diganti apa? H11 ya, H16. E1 diganti H16. E1 diganti H16. Kemudian O ini adalah irtifa ini ya, sin radian ini irtifa maghrib ya.
irtifa maghribnya itu kita pakai yang standar aja, min 1 min 13/60. Kemudian mail awalnya ini di sini kemarin K2. Kita ganti mail awal hari ini mail awal K2. Kalau yang depan kemarin kan K2 dan mail awal. Jadi unsurnya kan hanya mail awal. Jadi min tan P kali tan D ditambah sek P kali sek D kali sin H. Ini rumusnya apa namanya? Waktu maghrib. Kita sudah mempunyai waktu maghrib istiwa ini ya. Waktu maghrib istiwa. Iki maghrib istiwa. Maghrib istiwa. Kemudian maghrib wasati. Di sini maghrib wasati. Yang kita pakai nanti maghrib wasatinya. Nah, berarti di sini saja meletaknya ya wasatinya. Di bawahnya ini saja, taruh sini lah ya. Ini judulnya sini ya. Nanti ditaruh sini. Untuk maghrib wasati kita tinggal nambah. Ini ditambah ini tadi ya. Ini tafawutnya ini. Tafawut. Kita sudah tahu ini maghrib wasati, ini maghrib istiwa. Kalau mau kita cek jamnya ya, sebenarnya ini saya tulis lengkapi dulu ya, ini SB, kemudian ini ARM, section rekta matahari, yang ini adalah tafawut atau equation of time ya. Tafawut. Ini maghrib wasati. Kenapa kita menggunakan maghrib wasati? Karena harokat yang kita pakai ini tadi, harokat ya ini ya atas ini tadi, ini adalah harokat wasatiyah ya, harokat wasati. Ini tadi tanggalnya sudah sesuai tanggal ini ya, F13 ya. F13 ya sudah sesuai. Di maghrib wasati. Kalau mau lihat agar menit detiknya biar lega ya, kita tinggal bagi 2, 4. Kemudian kita lihat formatnya di sini. Format selnya kita buat jam menit detik. Agak lama ini, komputernya agak sedikit lemot. Daripada rumet, lari ke belakang saya. Kostum saja ya, repot. SS. Ini istiwa, ini wasati. Ini wasatinya, istinya 58. Jadi terpaut sedikit ya. Terpaut 1 menit. 1 menit kurang ya, memang seperti itu. Terkadang. Ini tanggal berapa ini? Tanggal Januari, Februari, Maret ya, tanggal April ya.
Ya betul. Ya. Nah, itu memang selisih istiwa wasatinya sedikit. Kemudian berarti yang kita kerjakan nanti adalah maghrib waktu ini. Kita sudah mengetahui ini. Kemudian kita membuat tabel yang seperti ini. Tabel seperti ini wasatus samsi khosatuha uqdatuhu. Wasatus samsi khosatuhu uqdatuhu. Kemudian kita tanggalnya tadi dipanggil ya, tanggalnya ini atau ini yang langsung saja ya langsung saja tanggalnya ini. Oke, kemudian di sininya untuk mencari wasatus samsinya ini dikasih ditambah jamnya ini sekalian, ditambah jam maghrib ini, ditambah maghrib jam 12 ini jamnya kita jadikan jam ditambah 2. Ini kan maghribnya kan 5 sore ini ya, wasatiyah kalau kita buat wasatiyah wasatiyah internasionaliyah ya, maghribnya ini kan tambah 12 ya, berarti ini tambah 12 sebagai jam internasionaliyah. Ini kan maghrib kan bukan jam 5 tapi jam 17 ya, jam 17.5823. Kemudian itu juga ditambahkan di sini. Caranya menambahkannya di sini. Tambah ini ya yang belum dijadikan jam menit detik ya. Dibagi 24. Kenapa dibagi 24? Karena dia biar dikenali sebagai jam. Sedangkan yang lainnya kan ada hari, tanggal, jam. Itu berarti dibagi 24. F17 bagi 24. Ini kalau mau dilihat tampilannya biar ada menitnya ya. Biar biar sempurna ya. DDNM ZZ seperti itu. Nanti ambilnya D-nya biasa, berarti nanti tanggalnya tidak ada nolnya, ini tinggal dilebarkan biar kelihatan ya. 20 bulan 4 17.58. Kemudian kita menggunakan rumus yang seperti tadi ketika saat uji coba ya. Ini saya tidak lagi menggunakan yang seperti mencari ini, tidak menggunakan wasat M ya, tidak menggunakan yang saya beri nama ya. Saya ambil yang dari atas saja, tak usah nama-namaan. Jadi langsung mod kurung buka ini tadi ini ya, C harakat majmu'ah ya, ditambah ini kali tanggalnya ya, tanggalnya tadi ini 21. Kita perlu kasih dolar biar nggak jalan.
biar nggak jalan-jalan. Kasih dolar ya. Dan ini tidak usah dikasih karena akan saya copy sebelahnya. Titik koma. Tiga ratus enam puluh. Enter. Sudah jadi. Tinggal kita copy ke samping. Ini sudah jadi wasatu samsi khosatuha wasatul qamar khosatu uqdatuhu pada tanggal 20 April 2023 jam 17.58 atau bisa diberi judul Tulus Samsi Indal Hurub akhir Ramadan tadi ini. Akhir Ramadan 1444. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Silahkan dipelajari dulu. Ini angka-angkanya dari mana? Ini kan otomatis menyesuaikan ya. Berarti kalau C3 ini adalah wasatus samsi tahun majmu'ah. Kalau C2 adalah wasatus samsi harian dikalikan B21. B21 adalah tanggal. 360 ini untuk pembatasan. Biar kalau lebih dari 360 nanti kembali lagi. Otomatis yang sebelahnya ini khosatuha ini menjadi D3. D3 adalah majmu'ah, D2 adalah harian ya. Saya kira cukup dulu biar tidak terlalu penuh ya, sedikit-sedikit. Kalau bisa ya sambil dipraktekkan agar langsung bisa ya. Saya selesai mengajar, kalian semua juga bisa cara membuat program sendiri dan dipahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.